Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan melanjutkan pembahasan dari nomor 22, 24, dan nomor 26. Untuk nomor 22, kakak akan bacakan soalnya. Perhatikan macam-macam pemanfaatan alat optik pada gambar berikut. Pemanfaatan cermin cembung ditunjukkan oleh gambar A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 1. Nomor 1 itu gambar cermin yang biasanya diletakkan di pertigaan jalan, gunanya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, nomor 2 itu kaca spion, ya, bisa kita sebut kaca spion. Nomor 3 itu loop, dan nomor 4 itu cermin yang bisa kita pakai untuk bercermin, ya, atau ngaca. Lihat deh, pasti kalian tahu ya, untuk pemanfaatan cermin cembung itu pasti tunjukkan oleh nomor 1 dan 2. Ya, kenapa sih nomor 1 dan 2? Kenapa sih kaca spion dan cermin yang bisa diletakkan di pertigaan jalan itu termasuk cermin cembung? Karena cermin cembung, karena cermin cembung memiliki sifat, ya, nomor 22, cermin cembung memiliki sifat maya tegap dan diperkecil. Nah, itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh cermin cembung, ya. Pemanfaatannya pada kaca spion dan cermin yang biasanya diletakkan pada pertigaan jalan. Nah, kemudian itu nomor 3 ada loop. Loop itu pemanfaatannya adalah lensa cembung. Lensa cembung memiliki sifat maya tegak diperbesar. Nah, cermin cembung, lensa cembung. Sebentar. Cermin dan lensa. Emang apa sih bedanya antara cermin dan lensa? Jadi gini, cermin, ya, kakak kasih perbedaan. Cermin, ini lensa. Cermin itu sifatnya mengumpulkan cahaya, ya, sifatnya mengumpulkan cahaya. Nah, sedangkan lensa memiliki sifat membiaskan cahaya. Kenapa sih cermin dan lensa memiliki sifat seperti itu? Sebagai contoh nih, ya, cermin. Ketika kamu berada di depan cermin, tentu kamu pasti akan melihat muka kamu dong, ya. Nah, tetapi kalau kamu di depan lensa, sebagai contoh loop, kamu tidak akan bisa melihat muka kamu. Kenapa? Karena di sini tadi dia membiaskan cahaya, meneruskan cahaya, sedangkan cermin mengumpulkan cahaya, ya. Nah, jadi itu perbedaan antara cermin dan lensa. Jadi jawaban nomor 22 adalah A, ya, 1 dan 2.
Nah kalau cermin datar itu ya semua sama aja, dari tingginya, terus dari bayangannya, lalu dari jarak bayangan ke cermin itu sama semua ya, nggak ada perbedaan. Oke, lanjut nomor 24. Jadi nomor 22 di jawabannya A. Oke, lanjut nomor 24. Gilang berdiri di depan cermin datar seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Pembentukan bayangan yang tepat ditunjukkan oleh, sini ada gambar ya. Yang tepat itu A, B, C, D. Oke. Nah, yang tepat itu pasti adalah D ya. Karena sebagai ini contoh nih ya. Contoh. Ini ada benda ya. Sebagai contoh nih ada benda. Ada benda misal tanda panah. Ya, dicerminkan. Ini cermin, ini benda, ruang benda, ini ruang bayangan. Ya, tentu kalau dicermin, ini cermin datar, dicerminkan pasti bayangannya seperti ini ya. Tanda panahnya dulu, baru garisnya. Nah, ini tanda panahnya terbalik ya, yang dari tadi ini arahnya ke kanan, arahnya jadi kiri bayangannya. Sebenarnya sama aja sih, nggak beda, ini cuma hanya pengilustrasiannya aja. Pasti kalian udah tahu kan kalau cermin datar itu gimana. Kalian pasti sering menemukannya di mana saja ya, kayak di rumah kalian, lalu di kamar mandi ya, kamar mandi tempat umum itu ada cermin datar ya. Sekarang sudah tahu. Nomor 24 jawabannya adalah D ya. 24 jawaban D. Oke, lanjut soal nomor 26. Oke, soal nomor 26. Perhatikan diagram perubahan wujud zat berikut. Sini ada diagramnya ya. Jenis zat pada P dan Q serta perubahan wujud R yang tepat sesuai diagram di atas adalah A. P itu padat, Q itu gas, R itu mengembun. B. P padat, Q gas, R mencair. P. C. P gas, Q padat, R mengembun. D. P itu gas, Q itu padat, dan R itu mencair. Oke. Ya, di sini ada perubahan wujud zat. Ini mengublim, ini mengkristal ya. Mengkristal, membeku, mencair, menguap. Saya yakin kalian pasti sudah tahu ini perubahan-perubahan apa. Namun kakak akan menjelaskannya lebih dalam lagi. Oke. Membeku. Oke, cair, membeku. Pasti zat setelah membeku itu apa? Pasti padat ya. Jadi P itu sudah pasti yakin itu padat. Karena membeku itu adalah proses perubahan wujud zat dari cair ke padat. Berarti ini sudah pasti ya, ini yang P ini padat. Nah, ini juga ya terbukti dia dari padat ke cair melalui proses mencair. Oke, P itu padat. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Di yang C, yang sini cair, tapi bagian yang sini.
Ya, cair terus tiba-tiba dia mengalami penguapan, menguap ya. Berarti dia perubahannya apa? Menjadi apa? Menjadi gas. Berarti kita adalah gas. Ya. Nah, sebaliknya dari gas ke cair jadinya apa? Mengembun. Mengembun itu adalah perubahan wujud dari gas ke cair. Ingat-ingat ya. Nah, kalau menguap itu perubahan wujud dari cair ke gas. Oke. Berarti ini gas, lalu air ini mengembun. Oke. Nah, ini sebenarnya pembahasan sudah selesai, tapi kakak akan menjelaskan lebih dalam. Menyublim itu apa sih? Menyublim itu dari ini panahnya ada yang salah ya. Sebenarnya ini kebalik nih ya panahnya. Bentar, saya benarkan dulu. Nah, ini gini, oke. Menyublim itu adalah proses perubahan dari padat ke gas. Ya, dari padat ke gas. Kini kan gas. Nah, di dalam mengkristal itu adalah proses dari wujud gas ke padat, mengkristal. Oke. Mengembun itu dari gas ke cair ya. Contohnya adalah ketika kamu menyeduh kopi terus kamu tutup dengan menutup dengan apa ya, penutup gitu, sebuah penutup, pasti dia akan ada embun-embun air, detik-detik air. Nah, itu proses mengembun. Kalau menguap, jika kamu memanaskan air sampai kamu lupa, airnya tiba-tiba dia kosong, jadi berubah jadi gas ya. Itu namanya menguap. Membeku, kalau kalian membekukan es dari cair ke padat. Nah, ini juga mencair ya. Saya yakin kalian pasti sudah tahu ya. Jadi nomor 26 jawabannya A. Oke, sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.